Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan update lagi tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Singa teman-teman. Singa It ya. Jadi masih banyak teman-teman yang telat bayar ya. Di tahun 2025 ini banyak sekali. Pertanyaannya apakah sebar data, apakah ada di lapangannya? Oke, nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Karena di sini saya mempunyai aplikasi Singa It masih belum dibayar hampir 2 bulan teman-teman. Nah, seperti apa risikonya? Kita lanjut ke pembahasan teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman karena telah mendukung channel ini. Nah, jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar gagal bayar pinjaman online. Oke? Oke, nah di sini teman-teman ya, langsung saja kita bahas. Di sini ada tagihan nih. Untuk aplikasinya sudah saya buka. Ingat teman-teman ya, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk gagal bayar, tidak, cuman berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman tentang gagal bayar. Artinya bukan mengajak-ngajak kalian untuk tidak bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman saja, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tagihan 1.300.000 sekian. Ya, di bagian atas ini terlambat 55 hari. Artinya sudah hampir 2 bulan tidak dibayar di aplikasi Singa. Oke, kita coba cek seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, jumlah pembayaran kembali 1.300.000 sekian. Ya, kemudian yang kedua 269.000 sekian. Yang ketiga 183.000, yang keempat 66.000 sekian. Jadi totalnya ini ada sekitar 1.800.000 teman-teman ya, kalau kita bayar semua. Oke bang, resikonya seperti apa bang? Resikonya sama teman-teman ya. Kalau telat bayar sudah pasti teman-teman itu diteror ya. Diteror artinya ya ditakut-takuti gitu agar kalian bayar. Ya, ciri-ciri pinjol kalau telat bayar pasti itu ditakut-takuti ya. Bahkan diancam sebar data ya. Mau dihubungi kontak-kontak yang ada di HP. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu cara-cara penagihan mereka gitu loh. Jadi teman-teman jangan terlalu ambil pusing karena semua pinjol itu kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan cara penagihannya. Nah, iya, apa ya? Sering saya amati kan, penagihan dari pinjol itu ya tahunya nakut-nakuti, neror kayak gitu agar kalian bayar. Sebenarnya gak ada masalah. Yang ada masalah itu cuman pemikiran teman-teman itu panik dan takut disebar data, takut data disalahgunakan kayak gitu. Karena sekarang ini banyak pinjol yang nggak dibayar itu biasanya komen-komen di Facebook, di IG, di TikTok, nah kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah panik lah ya. Sekarang itu modus baru, komen di TikTok atau di Facebook kayak gitu. Nggak usah dihiraukan lah ya. Itu sudah biasa. Mungkin 2 minggu atau 1 bulan nanti stop kok dia. Salah satu contoh ini teman-teman. Ya waktu itu ya sering sih neror kayak gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada WA lagi. Telepon juga jarang seperti itu. Jadi untuk aplikasi Singa, untuk pertanyaan dari teman-teman, apakah sebar data? Jawabannya enggak. Tapi kalau teman-teman dapat WA, misalkan ya diancam sebar data mau disalahgunakan, itu hanya sekedar nakut-nakuti atau neror kalian ya. Jadi aman teman-teman, sejauh ini aman. Apakah menghubungi Kondar? Kalau Kondar atau kontak darurat kalau teman-teman telat bayar, itu pasti dihubungi. Tapi kalau menghubungi di luar Kondar, sejauh pengalaman ini teman-teman ya, ini sudah berapa nih? Ini sudah hampir 2 bulan ini aman, gak ada. Yang dihubungi di luar Kondar gak ada ya, cuman gertak-gertak aja tiap hari gitu. Tapi sekarang sudah jarang WA, telepon sudah jarang, seperti itu. Nah, kemudian untuk DC lapangan gimana bang untuk aplikasi Singa ini? Untuk aplikasi Singa sejauh ini gak ada kok DC-nya teman-teman. Misalkan aplikasi-aplikasi yang saya update, yang saya bikin konten itu didatangi DC. Sudah pasti kalau didatangi DC saya infokan buat teman-teman. Bahkan saya videokan seperti itu. Ya, jadi sejauh ini di aplikasi Singa aman ya. Gak ada sebar data, gak ada DC lapangannya seperti itu. Ini aman-aman saja loh teman-teman.
Jadi buat teman-teman kalau telat bayar, gagal bayar di aplikasi Singa, kalian harus kuat mental, itu aja sih saran saya. Intinya sejauh ini aplikasi yang saya punya ini aman ya, untuk tagihan total keseluruhan 1.800.000 ini aman, gak ada sebar data. Tapi kalau sekarang sudah gak ada WA, jarang. Tapi kalau teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu itu masih gencar-gencarnya kalian tiap hari di WA. Bahkan satu hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 kali WA ngechat kayak gitu. Email. Ya, yang bikin teman-teman panik itu email, WA. Hari ini tim kolektor atau tim lapangan mau jemput dana. Nah itu kan, itu hanya nakut-nakuti teman-teman yang nggak bakalan datang beneran. Ya, makanya teman-teman harus benar-benar kuat mental seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Intinya aplikasi Singa sejauh ini aman ya, nggak ada sebar data ataupun DC lapangan datang ke rumah. Oke, terima kasih. Nantikan updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.